I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Kebijakan pendidikan di Jerman. Jerman merupakan salah satu negara di Eropa yang terkenal dengan sistem pendidikannya yang baik dan berkualitas. Pendidikan di Jerman ini juga merupakan tanggung jawab negara dan diatur melalui undang-undang yang mengatur tentang pendidikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kebijakan pendidikan yang ada di Jerman. Yang pertama yaitu struktur pendidikannya. Sistem pendidikan di Jerman ini terdiri dari 3, yaitu sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Dan yang kedua yaitu pendidikan gratis. Di Jerman ini, pendidikan untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama itu gratis, seperti biaya pendaftaran gratis, seperti buku pelajaran gratis, dan biaya transportasi itu gratis. Akan tetapi untuk sekolah menengah atas atau SMA itu dikenakan biaya seperti biaya transportasi dari siswanya sendiri, pembelian buku juga sendiri. Untuk yang ketiga yaitu sistem 2 vokasi. Sistem ini melibatkan pelatihan kerja di tempat kerja dan pendidikan sekolah. Tujuannya itu untuk melatih kinerja atau keterampilan supaya kedepannya ketika kita bekerja di bidang industri, kita sudah terlatih karena sekolah dari kebijakan Jerman ini tadi. Untuk yang keempat yaitu kurikulum nasional. Kurikulum nasional yang ada di Jerman ini mencakup mata pelajaran seperti bahasa Jerman, matematika, sains, sejarah, agama, dan olahraga. Lalu yang keempat yaitu fokus pada keseimbangan akademik dan sosial. Sistem pendidikan di Jerman ini juga menekankan pentingnya untuk menyeimbangkan sistem pendidikan akademik dan sosial. Siswa diajarkan untuk bekerja sama dan berinteraksi antara sesama pekerja, memiliki etika kerja yang baik, dan nilai-nilai sosial yang penting. Lalu untuk yang keenam yaitu kesetaraan dalam pendidikan. Prinsip penting yang ditekankan di sistem pendidikan di Jerman itu, setiap siswa terlepas dari latar belakang ekonomi, suku, dan agama itu harus memiliki pendidikan yang berkualitas, tidak membeda-bedakan mana yang kaya, mana yang miskin, mana yang suku Jawa, mana yang suku Melayu, suku Batak, seperti itu. Dan untuk yang terakhir yaitu pembelajaran seumur hidup. Nah, pembelajaran seumur hidup ini merupakan aspek penting dari sistem pendidikan yang ada di Jerman. Siswa didorong untuk terus-menerus belajar dan mengembangkan keterampilan baru supaya negara juga akan lebih maju ke depannya. Itulah ketujuh kebijakan pendidikan yang ada di Jerman. Lalu saya akan menjelaskan mengenai kebijakan kurikulum yang ada di Jerman. Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan yang ada di Jerman yaitu kebijakan kurikulum yang diterapkan. Kurikulum merupakan rancangan pembelajaran yang harus diikuti oleh setiap sekolah yang ada di Jerman. Berikut ini adalah beberapa kebijakan kurikulum yang ada di Jerman, yaitu yang pertama, dasar hukum. Dasar hukum yang mengatur mengenai kebijakan kurikulum di Jerman adalah Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Pendidikan Negara Bagian. Pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara dan negara harus memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan pendidikan yang layak. Selanjutnya, yang kedua yaitu kurikulum di SD dan sekolah menengah pertama. Kurikulum di SD dan sekolah menengah pertama ini dikelola oleh negara bagian, dan mata pelajaran yang diambil juga ada seperti pendidikan bahasa Jerman, bahasa asing, sains, pendidikan agama, dan juga ada mata pelajaran lainnya. Lalu untuk yang ketiga, kurikulum di sekolah menengah atas.
Kurikulum di sekolah menengah atas ini juga sama seperti tadi, dikelola oleh negara bagian dan mata pelajarannya pun sama, cuman ada mata pelajaran pilihan seperti sosiologi, geografi, ekonomi, dan pendidikan yang telah ditentukan. Untuk yang keempat yaitu pembelajaran di luar kelas. Pembelajaran di luar kelas ini bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan melatih keterampilan sosial serta kemandirian siswa. Yang untuk yang kelima yaitu evaluasi penilaian. Ini merupakan poin terakhir dalam kebijakan kurikulum yang ada di Jerman. Maksudnya di sini yaitu evaluasi ini termasuk bagian penting dari kurikulum yang ada di Jerman. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kebijakan pendidikan agama Islam yang ada di Jerman. Salah satu kebijakan pendidikan Islam yang diterapkan di Jerman adalah program pendidikan agama Islam di negaranya sendiri, tentunya di negara Jerman. Pemerintah Jerman juga telah mendukung pembukaan universitas Islam yang ada di negaranya sendiri. Selain itu, pemerintah Jerman juga mendukung program-program pelatihan guru Islam di negaranya. Mungkin masih banyak rintangan yang dihadapi oleh negara Jerman untuk mengembangkan sistem pendidikan agama Islam di Jerman itu sendiri. Akan tetapi, negara ini tidak putus asa dan terus melakukan kerjasama dengan tokoh-tokoh agama Islam agar kebijakan pendidikan agama Islam di Jerman ini terus berkembang. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dan jelaskan mengenai kebijakan yang ada di Jerman, kurikulum yang ada di Jerman, dan kebijakan pendidikan agama Islam yang ada di Jerman. Jadi dapat saya simpulkan bahwa kebijakan pendidikan di Jerman ini sangatlah baik dan berkualitas. Apabila terdapat kekurangan atau tidak kejelasan mengenai penjelasan yang saya sampaikan sebelumnya, saya mohon maaf.